Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sahabat petani nilam. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, atau berbagi pengetahuan. Kali ini saya akan nyemprot nilam menggunakan pupuk Digro. Ini Digro, menggunakan pupuk Digro. Nah, ini waktu yang tepat untuk penyemprotan saya bikin yaitu waktu sore hari atau setengah lima ini dengan dosis yang nantinya sama. Kita langsung saja ya. Ya teman-teman, ini waktu penyemprotan pengaplikasiannya yaitu sore hari. Ini karena apa? Ada pagi hari ya. Pagi hari itu kurang begitu waktu itu waktunya sedikit untuk kita nyemprot, karena anjuran untuk obat ini khususnya Digro ini kalau matahari sudah terik itu tidak boleh melakukan penyemprotan. Ini penyemprotan kedua setelah yang lalu itu. Penyemprotan kedua menggunakan pupuk cair ini Digro dengan rabat untuk mengatasi penyakit budok ya, atau kaki gajah yang ada pada tanaman nilam. Dosisnya sama dengan yang lalu-lalu. Ini untuk tanaman 2,5 bulan itu hasil dari pupuk organik ini sendiri, yaitu pupuk Digro. Kamu lihat hasilnya nanti itu kedepannya seperti apa. Ini interval saya bikin 1 minggu sekali penyemprotan. Oke, kita langsung ke tempatnya. Baik sahabat nilam semua, tadi sudah saya lakukan penyemprotan, cuman tidak saya rekam karena saya yakin teman-teman sudah paham, sudah tahu bagaimana caranya menyemprot nilam. Cuman ukurannya tadi yang saya pakai dengan pupuk organik yaitu Digro, itu seperti itu tadi takarannya, tidak kurang tidak lebih. Yang kemarin sudah dari video awal cara penanaman, pemupukan, hasil pemupukannya pupuk padat ya. Cair ya seperti ini. Ini baru 2 kali dengan ini saya semprot pakai pupuk tadi itu Digro. Kita lihat dari dekat. Nah, ini ya. Ini baru 2 kali pupuk atau penyemprotan kan pakai Digro. Ini baru 2 kali penyemprotan pakai Digro ya, dengan rabat. Takarannya sama teman-teman ya, nggak kurang nggak lebih. Cuman itu nggak normal teman-teman menurut saya. Kemarin karena banyak yang mati keserang penyakit. Nah, ini salah satunya penyakit layu terus mati ya, layu terus mati, kurang tahu penyebabnya apa. Ini saya pakai metode penyemprotan pada sore hari ya, karena sore hari ini kalau menurut saya penguapannya kurang teman-teman. Nah, ini sudah baru saya semprot tadi, ini masih ada, masih basah. Sore hari baru meresapnya itu kalau menurut saya itu pas, karena tidak menguap dengan cahaya matahari atau panas. Nah, saya juga akan buktikan obat Digro tadi atau pupuk cair Digro itu mempercepat akar atau enggak, kita lihat ya. Nah, ini wah, ini udah nancep ini. Itu akarnya memang apa ya, mungkin nilam seperti ini ya. Ini udah nancep lagi, udah nggak bisa dicabut, padahal dia batangnya di sini. Ini batangnya, ini batang utamanya. Ini bisa dibilang pucuknya ya, pucuk ini udah mancep ini ya.
udah mancep. Digrow itu mempercepat pertumbuhan akar ya memang, karena di sini udah ada buktinya yang jatuh tumbuh akar ya. Ini pun juga sama, walaupun belum jatuh. Nah teman-teman bisa lihat, walaupun belum jatuh ini akarnya sudah mulai muncul. Bisa kasih dekat ya. Nah ini nah ini ya, ini udah mulai muncul ini akarnya. Ini sudah mulai muncul akarnya. Nah itu akarnya muncul itu. Kita lakukan penyemprotan di pagi hari, tapi menurut saya pribadi nih ya kurang begitu maksimal, karena mungkin menurut saya itu karena mungkin ya di sini waktunya panas juga kemarin, jadi mungkin nggak terlalu maksimal memakan ngambil dari obat tersebut karena cuaca panas, dan akhirnya belum maksimal diserap itu udah menguap ya. Jadi saya putuskan atau saya coba semprot itu pada waktu sore hari. Ini baru 2 kali, dengan kali ini saya semprot. Dan pemupukan baru 2 kali juga, pemupukan dengan cara ditabur. Ini baru 2 kali pemupukan ditabur sama disemprot. Ini teman-teman, mungkin salah satunya. Ini mulai busuk ini akarnya, ini mulai busuk. Nah ini macam kulitnya ini terkelupas, ini busuk ini. Mungkin itu yang menyebabkan salah satunya nilam saya ini banyak yang mati. Ini mungkin virus atau bagaimana. Nah ini juga nah ini mengelupas. Nah ini ya, yang tadinya ada bungkusnya ini akan terkelupas dia, karena mungkin ya itu busuk. Nah itu, nah ini, dan mungkin bisa diambil pelajaran buat teman-teman kalau tanam nilam itu kalau dioker usahakan jangan sampai melebihi dari 2 minggu. Nah ini sudah terbukti mungkin buat saya. Ini masih kelihatan kurus, ada banyak yang kurus walaupun jalannya udah mulai subur ya, tapi kan nggak rata. Ini umur 1 bulan baru saya tanam. Ada yang yang subur, ada, cuman nggak rata. Itu umur 2 minggu kita tanam ya, umur 2 minggu kita tanam. Ini dari sini, ini 2 minggu kita tanam sampai di sana, itu hasilnya seperti ini teman-teman. Menurut saya rata ya. Ini lihat, rugi kan teman-teman, lihat ini subur sekali. Mungkin kalau kita bandingkan itu sama dengan ini ya suburnya, tapi ini tiba-tiba layu terus mati. Nah itu bonus semangka 2. Oke, jadi mungkin cukup sekian buat teman-teman yang sedang menanam nilam. Saya doakan nilamnya tambah subur dan menghasilkan minyak yang banyak. Oke, semoga sukses selalu buat teman-teman yang menanam nilam. Sekian mungkin video dari saya. Kalau ada komentar masukan monggo dimasukkan. Kalau ada komentar silahkan dicoret-coret di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara di subscribe ya teman-teman. Ini sampai jumpa di lain
dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.